guys, welcome to my YouTube channel. Di video pertama aku udah bahas tentang beauty pageant journey. Nah, pada video kedua aku ini, aku ingin bahas tentang relationship. Kali ini settingannya sangatlah casual. Ini di sofa dan aku pakai piyama, karena ini juga sudah malam. Jadi bisa dibilang ini adalah obrolan sebelum tidur. Tapi aku nggak akan sendirian, aku akan ngobrol dengan suami aku yang namanya Gary Jordan alias GJ. GJ, come here. Come here. Come here. This is my hubah. Hubah. Jadi, Pastor Gary Jordan juga akan memberikan insight about relationship according to what he thinks. Jadi sebelum kita mulai sesinya, kita doa dulu. Maksudnya doa di rumah masing-masing ya guys. Nah, di buku ini aku tulis beberapa pertanyaan yang beberapa teman-teman DM di Instagram aku. Beberapa pertanyaannya kita akan bahas di video kali ini. Pastor Gary Jordan akan membantu saya untuk menjawab. Yuk kita buka pertanyaan pertama. Ade boka dulu. Bukunya dibuka. Bagaimana sih awal kenal sama Gary dan kenapa kalian bisa tiba-tiba jadian dan nikah? Jadi awalnya kita ketemu itu di Christmas 2014. Ya. Waktu itu Natalan dan aku lagi ke Lampung untuk pelayanan. And just so happen, Felis, kamu ngapain? Aku jemput kamu sama mamamu Ya. dari hotel ke gereja. Oke. Nah, disitulah kita pertama kali ketemu, pertama kali kenalan dalam mobil. Aku canggung banget ya. Iya, canggung banget. Pokoknya dia kayak malu-malu gitu. Iya. Dan bukan Gary juga yang minta nomor telepon aku, Siapa dong? tapi mamanya. Ya, ketahuan deh. Para ibu, bantulah anakmu. Lalu seminggu kemudian guys, baru dia kontak aku. Dan line pertamanya very cheesy. I'm your secret admirer. I'm trying to be mysterious. Setelah itu kita mulai ngobrol-ngobrol, tapi kita juga nggak ngobrol intens banget. Kita cuman kayak, ya Gary orangnya malu-malu kan. Jadi dia cuma nanya, lagi ngapain, udah makan belum? Soalnya kalau aku teks WA gitu kan, si Felis tuh balesnya lamanya nggak ditolong. Karena waktu itu aku didekatin sama beberapa cowok juga. Itu oke. PDKT-nya lumayan lama guys, karena itu kayak lambat banget sama Gary. 2 tahun ya? Sekitar 2 tahunan gitu. 2 tahun. Dan kita saat-saatnya kita deket banget itu pas waktu 2016 sebelum aku karantina. Gary bantuin aku di Jakarta. Jadi waktu aku tahu dia mau ikut pageant, aku pikir kayak wah ini momen nih biar bisa deket gitu. Itu aku ke Jakarta dan being available to her, bantuin persiapan lah, cari-cariin apa yang dia butuhin lah. Terus waktu sebelum karantina, I decided to door. Terus aku kayak ngomong, oke, kita boleh pacaran, tapi kamu jangan kasih tau mama papamu ya. Soalnya aku nggak enak kalau misalnya kita putus one day, mamaku sama mamamu itu bakal awkward banget gitu relationshipnya. Tapi dia kayak, enggak, aku harus kasih tau mama papa aku. Let the world know. Jadi Gary tetap kekeh mau kasih tau mama papanya. Ya udah, aku langsung ngomong, ya udah kalau gitu aku nggak bisa kasih jawabannya sekarang, tapi setelah karantina ya. Iyalah harus dikasih tahu. Masa kayak gak dikasih tahu jadi kayak pacaran main-main doang. Iya, karena pada waktu itu, karena saat itu guys, aku tuh nggak punya faith in pacaran. Aku selalu yakin kalau pacaran itu pasti bakal putus punya gitu. Aku nggak mau merusak hubungan mamaku sama mamanya aja gitu. Aku menjaga hubungan between parents gitu. Dan juga lagian ngapain dia tembak aku tuh sehari sebelum aku karantina. Besokannya aku harus bangun pagi-pagi
can you just do it later? I have to focus on the karantina. Itu kesempatan dalam kesempatan sempitan. Karena gini loh, kalau misalnya aku nggak nembak dia pada waktu itu, entah kapan lagi aku bisa nembak dia. Karena aku tahu gitu loh, dia tuh pasti menang. Jadi kalau misalnya udah menang, kan tuh banyak tuh saingan. Jadi sebelum banyak saingan, diduluin dulu. Anaknya oportunis. Yuk. Setelah aku dinobatkan sebagai Putri Indonesia Lingkungan, I owe it to God. Jadi aku merasa aku tuh pengen banget deket sama Tuhan. Kebetulan banget dia seorang pendeta gitu kan. Jadi aku mau deket sama seseorang yang deket sama Tuhan. Akhirnya aku say yes deh. Jadi aku say yes tuh bukan karena dia ganteng atau dia baik atau apapun, tapi karena Tuhan, guys. Itulah kalau Tuhan di pihak kita, siapa jadi lawan kita? That's Cowok-cowok lain tebal, cowok-cowok lain gugur. Yep. Dan kita pacaran guys selama aku masih di Putri sampai kita married deh pada tahun 2019 bulan Februari. Pertanyaan yang kedua, tuh jodoh itu kita yang pilih atau dipilih Tuhan? Gimana Kak Felis yakin dengan Gary? Jodoh itu kita boleh milih, tapi Tuhan yang menetapkan. Ada Bible verse yang berkata manusia merancangkan, tapi Tuhan yang menetapkan. Toge sama cabe itu ketemunya di warung, coba bayangin, ya kan? Jadi mau gimana kita jauh atau satu di Lampung, satu di Surabaya, tapi kalau Tuhan udah menjodohkan ya ketemu aja, tetap jadi aja. Emang benar, aku setuju banget. Itu aku rasakan karena sebelum aku kenal sama Gary, aku sempat deket sama beberapa cowok. Nah, sempat deket. Gak tau kenapa ya guys, satu persatu tuh gugur. Antara aku yang ilfeel sama dia atau dia yang mundur perlahan. Dan dia doang yang bertahan gitu. Last man standing. Jadinya aku yakin sih memang kita bisa aja milih, misalnya aku mau sebenarnya sama dia sebagai jodoh aku, tapi kalau misalnya Tuhan tidak menetapkan dia sebagai jodoh kamu, ya nggak akan bisa jadi gitu loh, apapun yang terjadi. Betul. Gimana Kak bisa saling percaya walaupun pernah diselingkuhin? Kita berdua pernah diselingkuhin, kita berdua pernah mengalami pengalaman yang kelam. Jadi aku sendiri pernah ditinggal kawin dan itu pengalaman buruk gitu kan. Dan waktu mau deketin si Felis juga kayak ragu, kecewain, kita pasti disakitin. Ketika kita percaya sama Tuhan bahwa pasangan kita itu udah dijagain Tuhan, ya Tuhan itu udah rancangkan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan pengharapan. Dan sementara kita percaya sama Tuhan, semuanya pasti dijadiin baik. Jadi percaya sama Tuhan atas hubunganmu, atas pasanganmu, pasti Tuhan jadikan baik. Amin. Aku juga waktu itu pernah diselingkuhin gitu guys. Sampai to the point, aku tuh nggak percaya lagi sama yang namanya pacaran. Aku yakin bahwa pacaran itu bakal putus. Ketika aku mengetahui bahwa Tuhan itu bekerja ya dalam kehidupan kita, aku jadi percaya bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik. Aku pasti dikasih seorang yang baik, yang gak akan ngelirik perempuan manapun, yang akan selalu ada buat aku, yang akan selalu mencintai aku apa adanya. Di situ ya aku mulai berserah aja sama Tuhan. Kalau misalnya dia jodoh untuk aku, ya udah, Tuhan bakal melancarkan semuanya. Jadi jangan pernah putus harapan ya guys, walaupun kalian pernah diselingkuhin, tapi tetap percaya bahwa there's someone out there for you yang akan menganggap kalian special. Amen to that. Jadi kepercayaan saat LDR, kita LDR itu 2 tahunan, 2016, 17, 18 19, 3 tahun. Ya, 3 tahunan ya. 3 tahunan. Pertamanya Surabaya Jakarta, lalu setelah selesai kontrak aku ke Lampung, Surabaya Lampung, lebih jauh lagi. Dan
saat itu kita percaya satu sama lain, kita nggak ada yang curiga-curigaan. Mungkin tipsnya menjaga kepercayaan saat LDR itu satu, pertama jangan mikir yang enggak. Pada waktu itu aku tidak membuat Gary itu menjadi nggak nyaman dan menjadi khawatir. Aku nggak pergi sama cowok-cowok, aku nggak yang membuat dia merasa kayak kok dia kayak gitu sih, dia kok gitu. Jadi aku sebisa mungkin menjaga perasaannya dia, respect ke dia gitu. You see, one thing I realize, Felis very considerate when it comes to LDR. Dia juga nggak pernah yang making it hard. Suka baper kah, suka bikin mixin lah, rewel atau apa. Dan dia very baik banget. Walaupun jarak jauh, tapi kita tetap ngobrol kalau malam sampai subuh. Dan I think the key to relationship itu communication. When you have a good communication, I think you manage to go through pretty much everything. Yep. Pokoknya respect each other. Jangan suka main-main, jangan suka play game. Kalau misalnya dia ngelakuin ini, kamu bales-balesan, ya jangan kayak gitu juga guys. Karena itu sangatlah childish kalau menurut aku. Yeah. Dan itu bukannya membuat kalian itu tambah percaya satu sama lain, itu malah membuat kalian grow apart. Tapi juga Felis ini kenapa kita bisa langgeng LDR, dia juga wife material banget sih. Dia udah dewasa gitu kan, jadi nggak sifat kekanak-kanakan atau kayak gimana gitu. Walaupun agak cengengesan, tetapi sebetulnya inilah dia. Kita juga respect each other's space. Kalau misalnya aku lagi kerja, Gary lagi kerja, kita nggak WA terus menerus. Kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu kemana aja? Kamu tuh lagi sama siapa? Kamu kenapa nggak WA aku? Waduh, gayanya sih. Hatiku. Tips awet relationship selama masih pageant. Banyak yang bilang kalau misalnya kalau kita ikut pageant ya guys, itu ada sebuah kutukan. Kutuan. Jadi banyak yang bilang guys, kalau misalnya masuk pageant nih, wih kamu pasti bakal putus sama cowok kamu. Kamu pasti putus karena kalau pas di pageant itu pasti kan kita ketemu sama banyak orang kan, banyak juga yang deketin. Ya godaannya banyak lah bisa dibilang gitu. Jadi the possibility of breaking up itu very high. Tapi puji Tuhan it doesn't happen to us. Yeah. Yang penting ya itu dia, kita harus tetap percaya satu sama lain. Jangan lakukan hal-hal yang mencurigakan lah buat pasangan kita. Juga waktu itu Gary selalu ngunjungin aku. Iya, waktu itu aku selalu mengusahakan kalau bisa apapun event yang Felis ada, aku harus hadir. Juga nampang sih, jadi kayak oke, si Felis ini udah ada monyetnya gitu, udah ada cowoknya, jadi buat cowok-cowok lain itu back off. Ternyata itu alasan kamu. Nggak gampang untuk travel dari Surabaya ke Jakarta sering-sering itu, apalagi itu berat, apalagi kan berat di ongkos juga guys. I really appreciate what you did to me. Cara tahu pasangan serius atau enggak gimana? Pertama, kalau dia kenalin kamu sama orang tuanya, itu udah step one kalau dia serius. Dan kelihatan lah orang itu playing games atau bener-bener kayak tulus gitu sama kamu. Aku tahu kenapa Gary tuh serius sama aku, karena dia tuh ngorbanin banyak hal. Dia udah ngorbanin waktunya, juga made effort untuk bisa ketemu sama aku. Jadi walaupun dia juga kerja, dia sibuk juga ngelakuin pelayanan, tapi dia selalu menyisihkan waktu untuk ketemu sama aku. Kasih itu memberi.
Ketika kita benar-benar mengasihi orang itu, kita pasti memberi kayak Yesus. Dia mengasihi kita, dia memberi nyawanya untuk ganti dosa-dosa kita. Jadi ketika kita serius sama seorang, itu pasti dia memberi entah itu waktu, tenaga, pikiran, apapun yang dia bisa lakuin. Mungkin small things like gesture yang genuine itu kelihatan banget sih kalau menurut aku. Iya, tapi beda ya guys sama orang-orang yang WA kamu setiap saat, telepon kamu setiap saat, itu cuman buat kill time. Jadi ya udah, dia lagi nggak ngapa-ngapain saat itu, nggak ada teman ngobrol, terus telepon kamu. Jadi cuman buat mengisi waktu luang aja, itu berbeda. Ya kalian bisa tahu lah kalau misalnya orang itu serius atau enggak. Oke. Jadi ketika kita suka sama seorang dan kita mau sama orang itu, kita bukan cuman mau sama orangnya aja loh. Kita juga berurusan berhadapan dengan keluarganya, budayanya, kebiasaannya, masa lalunya. Dan kalau kita belajar semua itu, lebih mudah untuk kita bisa accept one another. That's for me. Dan kalian juga harus tahu apa yang bisa kalian kompromi dan apa yang kalian nggak bisa terima. Kalau misalnya hal-hal prinsip itu kalian harus on the same page. Tapi kalau misalnya hal-hal yang bukan prinsip dan kalian bisa kompromi, ya good gitu, maksudnya buat kalian itu good. Karena di relationship kita juga perlu kompromi ya. Gak semuanya kan sama pasti. Selama kalian bisa kompromi, nggak ada masalah. Tapi prinsip harus one page. It's good. Love language aku word of affirmation, act of service, sama quality time. Kalau Gary physical touch sama quality time. Ketika kita lagi ngobrol, makan, dia prefer me not touching my phone. Jadi lebih fokus on what we talk about gitu. Jadi aku yang dulunya suka main HP, aku jadi stop kalau sama dia. Satu hal yang penting dalam hubungan itu kita belajar tentang pasangan kita sih. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Jadi itu meredam perselisihan mungkin. Kalau misalnya si Felis ini dia lebih suka di word of affirmation, dipuji, dia cantik gitu kan. Kalau bikin alis dia bagus, makeupnya bagus, semuanya perfect dari atas rambut sampai ujung kaki gitu kan. Dan dia juga suka ketika dianterin kemana-mana. Hal-hal kayak gitu bikin kalian itu jauh lebih baik dan bertumbuh dalam hubungan kalian. Iya, jadi kalau ketika lagi marahan, kalian tahu exactly what you have to do. Kalau Gary, physical touch, jadi kalau misalnya dia lagi marah, peluk aja, dia langsung baik lagi. Banyak hal yang perlu kita pelajari dari satu sama lain, dari keluarganya, dari budayanya, kebiasaannya, masa lalunya. Bisa bayangin nggak kalau beda agama? Landasannya udah beda, cara pikirnya udah beda. Apalagi kalau beda agama, kepercayaannya pun beda. Jauh lebih susah untuk menyamakan pendapat ketika kita punya agama yang berbeda. Yep, that's right. Kalau agama itu adalah sebuah prinsip ya buat aku. Prinsip, jadi gak boleh diganggu-gugat, harus sama. Setelah aku pacaran sama Gary, aku tahu lebih banyak about my faith. Dan setelah Putri Indonesia, hubungan aku sama Tuhan itu berubah sangatlah drastis. Aku jadi lebih mengetahui Tuhan secara personal. Dan dari sana aku mengetahui bahwa ya udah, aku punya Jesus dan itu nggak bisa diganggu gugat. Aku nggak akan bisa, dan aku nggak akan mau pindah agama hanya karena pasangan aku yang berbeda agama. Tanpa minder. Jadi satu hal yang penting dalam hubungan itu be yourself. Be a man, do the right thing. Di dalam hubungan itu kita nggak bisa nutup-nutupi pakai poker face. Satu hari nanti pasti ketahuan sih, dan lebih buruk kalau orang itu taunya later dan dia baru kecewa.
Jadi lebih baik ya udah, kalau emang dia mau, dia cocok, dia suka, ya ini gua gitu. Kalau misalnya nggak cocok, ya it's time to move on. Jadi percuma kita mau nutup-nutupin, akhirnya juga jadi berantakan at the end of the day. Iya. Ya aku masalah ya memang kita tuh mah apa adanya lah. Dulu aku pacaran itu memang malu-malu gitu, mau makan aja malu ya kan, buka mulut untuk makan aja malu. Makanya dari mana, Bre? Makanya setelah aku pikir-pikir ya capek juga lama-lama, kita mau nyembunyiin sampai kapan. Itu by time ya, aku belajar itu by time gitu loh. Setelah aku lama kelamaan aku menjadi dewasa, aku jadi lebih tahu bahwa it's just a waste of time kalau misalnya kita keep pretending to be someone else. Mungkin kalau misalnya kita spend time with that person so many times, itu lama-lama juga pasti kelihatan gitu loh. Iya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru pacaran, supaya nggak minder ya kalian bisa double date mungkin sama teman kalian ya. Kalau aku sendiri, ketika aku hangout sama teman aku yang gokil, aku juga bakal jadi diri aku yang apa adanya gitu. Jadi ya ceplos-ceplos aja, namanya sama teman sendiri kan. Kalau pacar kalian nggak suka, kan langsung ketahuan. Jadi save so much time. Yeah, it's good. Nah guys, itu jadi semua pertanyaan yang kita bisa jawab di video ini. Kita berharap bahwa video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang lagi galau soal pasangan atau apapun itu. Buat kalian semua yang mungkin punya saran atau advice, bisa ketik komen di bawah supaya teman-teman lain juga bisa belajar dari kalian semua. Thank you so much guys for watching. I hope that you are blessed and you enjoy life. And have a good day. Bye.